wa yuqalu laha ruqyah. Li hadits Abi Sa'id fi sahih, ya. Disebut juga ruqyah karena hadisnya Abu Sa'id dalam as-sahih, hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, di ruqyah bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah, kambing cukup banyak. Dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi. Wih, saya bacain Quran dikasih kambing, takut gratifikasi. Takut gratifikasi. Anda bayangkan. Jadi kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridha atau tidak. 1 rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Kekuasaannya besar. Datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya, nyalakan lilin, dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu, nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Ini lampu fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan hak pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf. Ya, contoh. Spesifiknya apa Ustadz? Oh, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silakan. Digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tidak, jangan dipakai. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya. Hati-hati. Motor plat merah punya negara, izin dulu kalau ingin menggunakan pribadi. Diizinkan silakan, tidak jangan. Mobil plat merah, hati-hati. Pakai silakan, tidak jangan. Fasilitas boleh kalau diizinkan, tidak jangan. Kalau Anda beriman, kalau tidak ya silakan saja neraka. Ya, kalau tidak ada bekal amalnya. Kalau merasa punya iman, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya lihat-lihat dulu, hati-hati kalau pakai fasilitas-fasilitas itu. Anda pejabat, Anda direktur, ya awas di kantor ada fasilitas telepon. Tanya dulu telepon ini boleh dipakai kemana saja. Jangan sampai telepon kantor dipakai keperluan pribadi. Saya pernah ditelepon oleh kolega saya, perusahaan besar BUMN, ditelepon. Assalamualaikum Ustaz, di mana Bu ya sekarang Ustaz? Sebentar, antum pakai telepon kantor, telepon pribadi. Kantor, jangan, tutup saya telepon, pakai handphone. Tutup saya bilang, jangan pakai telepon kantor. Oh ya udah, ganti telepon. Nanya kabar, nanya itu. Sebetulnya saya mau pesan jadwal lewat kantor katanya, kan untuk keperluan di kantor. Ah, balikin lagi telepon kantor. Antum tanya kabar, tanya ini, tanya keluarga. Keperluan keluarga, ganti telepon biasa. Saya yang telepon. Dulu Bung Hatta begitu. Bung Hatta itu punya anak. Kalau nggak percaya tanyakan deh sama anaknya Bu Mutia itu, Mutia Hatta. Kalau nggak salah saya dengar kisah itu. Sedang kuliah di luar, kemudian mau tulis surat ke KBRI, pakai kertas yang kopnya KBRI, disuruh dinasehati, jangan pakai kertas ini karena ini kepentingan negara. Kamu kirim surat kepentingan pribadi, pakai dengan kertas pribadi. Bung Hatta, Masya Allah, orang tua kita itu dulu luar biasa. Allah, semoga Allah ridhai, semoga Allah rahmati, Masya Allah. Ya Haji Agus Salim, luar ikhlas. Makanya negara ini Allahu Akbar harus dijaga oleh kita, cintai oleh kita. Jadilah ulama yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi pengusaha yang baik supaya makmur ini negeri. Berkah karena ada rahmat Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hindari hal-hal yang tidak baik, kerjakan yang baik-baik, ya.